Hi guys, or if you watch this video is one of our student, hi OLC Pulse. So, kita bakalan bahas apa nih? Teman-teman yang klik video ini pasti punya alasan. Yap, ingin mempelajari lebih banyak lagi idiom dalam bahasa Inggris. Tapi untuk teman-teman yang masih gak tahu idiom itu apa, nih, Miss kasih tahu ya. Teman-teman pernah nggak dengar kata break a leg? Atau kata under the weather? Atau kata piece of cake? Piece of cake is easy. Atau di bahasa Indonesianya adalah gampang. Atau contoh lain yaitu break a leg. Break a leg adalah ungkapan yang diberikan kepada seseorang untuk menaikkan semangat mereka. Break a leg, it means semangat ya, like that. So, bisa kalian lihat break a leg sama piece of cake ini kan ada beberapa kata ya, ada 3 gitu ya. Break a leg dan piece of cake. Nah, kenapa artinya bisa satu yaitu semangat dan gampang? Nah, itu merupakan idiom. Jadi intinya idiom merupakan ekspresi atau ungkapan yang gak bisa diterjemahin satu-satu. Jadi intinya idiom merupakan ekspresi atau ungkapan yang digunakan oleh native speaker dan idiom ini tidak bisa diterjemahin satu-satu. Word per word nggak bisa guys. Nah, masalahnya nih guys, idiom itu nggak bisa ditranslate satu-satu. Semisal, under the weather, di bawah cuaca. Tapi ini artinya bukan di bawah cuaca, melainkan lagi gak enak badan atau sakit. Nah, karena nggak bisa diterjemahin satu-satu ini, itu bikin kita bingung ya kan? Maka dari itu, kalian perlu banget mempelajarinya biar kalian paham yang dimaksud native speaker itu apa, atau kalian juga bisa menggunakan idiom tersebut untuk membuat bahasa Inggris kalian lebih keren, begitu guys. So, hari ini Miss bakal kasih tahu kalian 10 idiom yang rame banget dipakai atau umum banget. So, apa aja nih Miss? Let's get into the video. Nah, yang pertama merupakan speak of the devil. Speak of the devil. Ini artinya bukan ngomongin tentang iblis ya guys. Tapi ini artinya adalah kalau di bahasa Indonesiain baru aja diomongin udah muncul aja. Contohnya gimana nih Miss? Contohnya, semisal Miss lagi nungguin seseorang dan orang itu tiba-tiba datang. Miss juga lagi ngobrolin orang tersebut kebetulan. Nah, I'm gonna use speak of the devil, here you are. Yang artinya baru aja diomongin, akhirnya lo di sini juga, begitu loh. Lalu kita move ke kedua. Number 2 is hit the sack and crash out. Hit the sack and crash out. Nah, kedua idiom ini sama-sama memiliki arti untuk beristirahat atau tidur. Idiom ini dipakai ketika kalian lagi lelah-lelahnya dan pengen beristirahat. Contohnya, oh my god, I'm so tired. Today is so exhausting. I wish I can crash out at your place. Yang kalau diterjemahin di bahasa Indonesia adalah, hari ini capek banget dan melelahkan banget. Aku harap aku bisa ke rumahmu untuk beristirahat. Begitu guys. Another example for hit the sack is, I'm gonna hit the sack right now. I just can't help it anymore. Yang artinya dalam bahasa Indonesianya, aku bakalan tidur aja deh, aku sudah gak kuat gitu guys. And the next idiom is pull yourself together. Pull yourself together. Nah, ini tuh bukan berarti menarik dirimu sendiri bareng-bareng. Itu sangat tidak masuk akal. Tapi mirip-mirip lah untuk menggambarkan artinya, yaitu kamu harus tenang. Jadi, pull yourself together ini simpelnya berarti menenangkan diri atau mengendalikan emosi. Nah, pull yourself together ini sering banget digunakan untuk kata pengganti calm down. Contoh kalimat untuk pull yourself together adalah, you need to pull yourself together and focus on the work. Kamu harus menenangkan diri kamu dulu dan fokus ke pekerjaanmu saja. Begitu guys. The next one, nah ini sering banget jadi salah paham. That is, you can say that again. You can say that again. Ini tuh bukan berarti si orangnya tuh pengen kamu ngomongin hal yang baru aja kamu ngomongin lagi. Semisal, ketika kamu berbicara tentang a book, a favorite movie, like, oh my god, I love Harry Potter. That movie is absolutely amazing. Terus teman kalian tiba-tiba ngejawab gini, you can say that again. Mereka nggak minta kalian untuk berbicara mengenai Harry Potter lagi, tapi mereka sama dengan agree with you. So, you can say that again equals agree with you. It is the same. Contoh lain ya, I think this movie is so great. You can say that again.
berarti orang itu setuju guys, bukan minta kalian untuk berbicara lagi. No. The next one is spill the beans. Spill the beans. Apa nih ya? It's not like menumpahkan kacang ya guys. Spill the beans means bocorin rahasia. Contohnya, if I spill the beans, will you promise not to tell anyone? Yang artinya, jika aku membocorkan rahasianya, apakah kamu akan berjanji tidak akan mengatakannya kepada siapapun? Lalu, ada lagi yang mirip-mirip nih, spill the tea. Tapi spill the tea itu seperti lebih ke kayak bocorin hal-hal yang jadi bahan gosip, guys. I've heard a rumor about that boy, Lincoln. Oh my god, spill the tea. Yang artinya, aku dengar rumor tentang cowok itu, Lincoln. Oh my god, kasih tahu dong, gitu guys. The next one is hang in there. Hang in there. Itu artinya apa, Miss? Hang in there itu artinya bertahan. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk memberi semangat kepada teman yang lagi sedih atau lagi dalam kesusahan, dalam kesulitan. Tapi ingat, ini khusus untuk teman yang lagi dalam kesulitan ya, karena artinya sendiri merupakan bertahan atau jangan menyerah. Contohnya, work can get tough in the middle of the term. Hang in there, things will be okay. Yang artinya, pekerjaan ini bisa menjadi lebih sulit di tengah semester. Tapi bertahanlah, jangan menyerah. Semuanya akan baik-baik saja. The next one is miss the boat. Kalian pasti belum pernah dengar ya. Artinya apa nih, Miss? Artinya adalah melewatkan sesuatu atau terlambat melakukan sesuatu. Contohnya, I decided not to go to college, but watching all my friends go off makes me feel like I missed the boat. Yang artinya, aku memutuskan untuk tidak kuliah, tapi ketika aku melihat teman-teman aku pergi, membuatku merasa kehilangan kesempatan. So the next one is, it's not the rocket science. Idiom ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak terlalu sulit atau rumit. Contohnya gimana nih, Miss? Contohnya, everyone can learn English. It's not the rocket science. Semua orang bisa belajar bahasa Inggris. Ini tidak serumit yang dibayangkan. The next one is beat around the bush. Beat around the bush. Nah, idiom ini sama dengan bertele-tele atau menghindari ke pokok permasalahan. Contohnya, don't be around the bush, get to the point. Yang artinya, jangan bertele-tele, langsung aja ke intinya. Tapi guys, disclaimer, jangan sampai kalian menyebutnya around the bus. Karena kalau bus itu kan artinya bus ya. Tapi kalau bush itu ada H-nya. Around the bush, not around the bus. So, take a rain check. Take a rain check. Nah, idiom ini dipakai untuk seseorang yang ingin menunda sebuah rencana karena terjadi suatu alasan. Contohnya, I'm too busy to go out to dinner. I'll have to take a rain check. Aku terlalu sibuk untuk makan malam. Bisa kita tunda? The last one is once in a blue moon. Once in a blue moon. Kalian pasti pernah dengar ini. Yap, artinya adalah jarang banget. Jarang banget. Nah, ini adalah konteks kalimatnya ya. Contohnya, I only go to the cinema once in a blue moon. Aku pergi ke sinema hanya sekali-kali atau jarang banget. Gimana? Seru banget kan belajar idiom? Nah, dengan kalian mempelajari idiom ini, kalian pasti bakalan mudah ngerti dan lebih natural lagi dalam conversation English kalian. Dan tentunya kalian pasti gak bakalan pusing atau gak bakalan bingung ketika nonton film. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian biar mereka tahu juga. Dan Miss penasaran nih, apa sih idiom favorit kalian yang sering banget kalian gunakan? Tulis di komen ya. Kita selalu upload tiap minggunya. Jangan lupa untuk tekan subscribe-nya dan bunyikan loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. I hope you guys doing well. It's a piece of cake.